Selamat pagi Pak. Selamat pagi Alves, senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Saya merasa kurang baik Pak. Kalau saya boleh tahu, kenapa kabar Alves tidak baik? Entahlah Pak, saya merasa sangat bingung dan sedih. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enakmu dapat kamu ceritakan? Ya Pak, saya pikir juga begitu. Bisakah Alves menceritakannya? Ya Pak, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan pada siapapun, karena ini masalah pribadi saya Pak. Kalau begitu, saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak dari Alves. Begini Pak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di kelas. Lalu, bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa-apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Alves menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana ketidakpercayaan Alves? Saya gemetar Pak ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk. Tapi saya tetap merasa gugup Pak. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas Pak. Selanjutnya, apa yang Alves lakukan ketika Alves tidak percaya diri? Saya hanya diam saja Pak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar Pak. Apakah dengan cara demikian Alves merasa senang dan nyaman di dalam kelas? Tidak Pak. Mungkin Alves berpikir segala sesuatu itu semuanya sempurna tanpa ada kesalahan. Iya Pak, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini Pak. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu presentasi di depan kelas dan menjawab pertanyaan dari ke dosen? Iya Pak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Tak bagus sekali, Alves sudah memahami masalahnya. Ya Pak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tetapi rasanya sulit sekali. Baik, bagus sekali keinginan Alves. Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Alves sudah punya cara untuk mengatasinya? Saya masih bingung Pak. Apa yang membuat Alves merasa bingung? Begini Pak, saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika saya presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman Pak. Apakah Alves sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum Pak. Jika mencobanya saja Alves belum, lalu kenapa Alves bisa berpikir seperti itu? Nah itu yang saya tidak mengerti Pak. Baik, saya akan berusaha melakukannya yang terbaik Pak, agar saya merasa percaya diri pada saat presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Apa kira-kira rencanamu sebagai pegangan untuk tindak selanjutnya? Ya Pak, pertama saya akan berlatih dan belajar tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga Pak, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan Pak. Alves sudah tahu apa yang harus Alves lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Alves setelah melakukan diskusi tadi? Ya Pak, saya merasa lega dan lebih tenang Pak setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya ini Pak.
Setelah melakukan konseling selama beberapa menit mengenai masalah Alves tentang tidak percaya diri tampil di depan umum, jadi kesimpulannya adalah Alves akan berlatih untuk bisa tampil di depan kelas dan bisa menjawab pertanyaan dosen. Kedua, Alves berpenampilan rapi sehingga Alves lebih percaya diri. Yang ketiga, Alves berdoa dulu sebelum melakukan presentasi di depan kelas. Apakah Alves yakin ingin melakukannya itu? Iya Pak, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin Alves sampaikan? Tidak Pak, saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Alves hadir di tempat ini. Iya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sekarang saya merasa lebih tenang dan saya bisa mengatasi masalah yang saya alami Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kiranya dengan diskusi singkat ini dapat membuat kamu lebih baik lagi, dan semoga apa yang kita diskusikan dapat berubah. Dan bila ada kesalahan kata-kata saya tadi, saya mohon maaf bila Alves merasa tersinggung. Dan saya sangat senang karena Alves bisa menceritakan keluhan Alves. Kiranya dengan solusi yang diberikan dari Bapak tadi dapat meringankan Alves untuk hari-hari selanjutnya. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Pak.